Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Gazia Masak. Nah, kali ini aku buat resep martabak manis. Ini warnanya hijau, rasa pandan, tebel, enak, dan bersarang seperti ini ya. Dan teman-teman tahu ini hanya 10 sendok makan tepung terigu dan jadi 2 adonan, yang depan dan yang belakang yang ukurannya lebih besar. Nah, teman-teman, kalau ingin tahu resepnya, caranya tetap sama ya. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan sebarkan videonya. Terima kasih. Nah, tadi ya hanya 10 sendok makan tepung terigu jadi 2 adonan. Tonton terus ya videonya sampai akhir. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, untuk resepnya dan langkah-langkahnya ini aku siapkan 10 sendok makan tepung terigu. Aku pakai segitiga biru ya teman-teman. Untuk mereknya boleh terserah dan air secukupnya. Untuk resepnya full di deskripsi box ya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu aku beri garam kira-kira setengah sendok teh. Kemudian gula pasir aku pakai 2,5 sendok makan. Dan ini susu bubuk aku pakai Dinko ya, 1 sendok makan. Kemudian ragi ini aku pakai Vermipan, jadi sepucuk sendok teh gitu, dan 1 butir telur. Nah, ini memang aku bahannya buat simple, aku campur semua baru diaduk-aduk, dikocok. Nah, kemudian kalau bahannya sudah tercampur jadi satu seperti ini, tinggal aku kocok-kocok dengan mixer kira-kira kurang lebih 10 menit ya. Dan tambahkan airnya secara sedikit-sedikit, jadi jangan langsung semuanya. Aduk-aduk kurang lebih sampai 10 menit. Nah, kira-kira jadi seperti ini ya, sudah 10 menit kurang lebih. Diaduk dengan mixer dan setelah itu tinggal ditutup karena sudah diberi ragi tadi ya. Kurang lebih 1 jam dengan lap serbet atau bisa dengan plastik. Ini kalau aku minimal 1 jam. Nah teman-teman, kalau sudah 1 jam minimal dan ini hasilnya dibuka ya, ini aku tadi 2 jam karena aku tinggal pergi. Nah, hingga adonannya sudah bergelembung seperti itu ya. Nah, setelah diberi ragi dan didiamkan, ini aku tambahkan baking powder kira-kira seujung sendok teh seperti ini. Kemudian soda kue sama ya, takarannya seujung sendok teh. Dan untuk warna hijaunya di sini aku pakai pewarna dan sudah ada aromanya pandan.
Dan agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna yang warnanya orange. Karena aku tidak punya yang warnanya orange, jadi aku punya yang warna merah dan kuning. Kemudian aku campurkan dan beri air sedikit. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan ke adonan, tambahkan air dan diaduk lagi dengan mixer ya. Ini pasti warna hijaunya itu lebih cantik daripada hanya dikasih pasta pandan warna hijau saja. Nah, ini diaduk bentar saja ya sampai warnanya merata. Nah, teman-teman, yang paling susah itu untuk apiannya. Kalau adonannya tinggal dicampur-campurkan gitu. Karena teflonku tipis, jadi aku tipsnya memakai sarangan dendang seperti ini dan baru teflonnya ditaruh atasnya. Yang paling susah itu seberapa besar atau permainan apinya. Nah, ini pertama aku apinya segini ya. Kemudian baru aku tutup dengan sarangan dendang dan baru teflonnya. Nah, teman-teman, kalau sudah panas bisa dites pakai cipratan air di tangan gitu ya. Kalau sudah ada bunyinya berarti sudah panas dan bisa dibesarkan sedikit apinya. Dan ini aku jadikan 2 adonan ya. Tadi kan 10 sendok makan terigu. Ini memang sengaja aku buat 2 adonan. Yang satu besar, yang satu lebih kecil. Jadi aku buat juga tidak langsung jadi, aku sudah gagal 3 kali dan letak kesalahannya itu di apinya. Aku juga sudah coba buat tanpa ragi, tanpa telur. Sebenarnya itu yang susah apinya, hanya saja kalau rasanya itu lebih enak pakai ragi dan pakai telur. Jadi aromanya tuh lebih enak, lebih kenyal, lebih padat. Nanti di belakang video sampai akhir akan aku tunjukkan video-videoku atau hasil adonan martabakku yang gagal. Dan tunggu sampai bersarang. Nah, setelah bersarang hingga seperti ini ya. Ini aku beri atasnya itu gula pasir secukupnya sesuai selera. Ini aku kasih taburi sedikit-sedikit karena nanti masih ditambah susu ya. Dan ditutup. Nah, ini teman-teman keadaan api yang sudah ditaburi gula ya. Kemudian aku tutup, kira-kira apinya kurang lebih segitu. Dan ini sudah matang, bisa dimatikan apinya dan adonan belakangnya bagus ya, tidak gosong tapi matang. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Tinggal di plating atau diberi topping dan tinggal ditutup. Nah, ini adonannya diolesi blue band ya atasnya atau margarin. Dan agar lebih mudah karena adonannya ini tebal besar, aku iris terlebih dahulu. Atau dibelah jadi 2 ya. Dan ini adonan kecilnya sudah matang. Setelah dua-duanya sudah diolesi keju seperti ini.
tinggal diberi keju atasnya. Dan teman-teman, untuk toppingnya bisa sesuai selera ya. Jadi ini enak sekali, buat sendiri hemat, puas, dan tentunya anti jajan di luar. Untuk warnanya juga bisa warna kuning telur atau bisa dibuat red velvet gitu ya. Nah, setelah dirasa cukup kejunya, setelah itu aku beri mesis coklat. Ini mesis coklatnya aku beli yang kiloan, jadi aku cuma beli sedikit 1 ons, kurang lebih 4.000 atau 3.000, nggak sampai 5.000 kok. Dan yang kejunya tadi aku pakai keju MEG tulisannya, yang seperti aku rekomendasikan saat buat kue kering kastengel. Menurutku sih rasa kejunya lebih enak daripada yang cheddar craft itu, tapi itu sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Setelah itu baru aku kasih susu kental manis. Nah, setelah itu tinggal dibalik, kemudian baliknya tinggal diolesi margarin lagi. Dan teman-teman, ini karena rumahan, pesonya juga terbatas, aku punya yang ukuran kecil karena aku juga pernah gagal di motongnya. Dan tips untuk memotongnya itu, pesonya itu bentuknya ujung gitu, kayak menggeraji gitu, jadi jangan lurus, nanti hancur. Nah seperti itu ya, jadi ditekan ujungnya kayak kita mau gergaji kayu gitu. Dan potong sesuai selera ya. Kalau ini aku yang martabaknya kecil, aku potong jadi 4. Dan ini adonannya yang pertama yang lebih besar, aku lipat juga karena ini besar. Tadi tipsnya dilipat dulu ya, bagi yang punya peso kecil kayak aku gitu, perabotannya masih terbatas juga, jadi ini lebih mudah untuk memotongnya. Dan sama seperti tadi, olesi mentega terlebih dahulu baliknya, baru dipotong. Dan memotongnya sama ya triksnya, jadi bentuknya seperti gergaji gitu, dipotong ujungnya. Nah teman-teman, karena aku seperti ceritaku tadi ya, aku sudah gagal 3 kali dan berhasil yang keempat ini. Itu kesalahanku di apinya. Jadi apinya itu harus panas terlebih dahulu agar aman kalau pakai teflon, bagi teflonnya yang
standar seperti aku tadi, dikasih saringan terlebih dahulu agar pinggirannya itu tidak gosong. Dan yang pertama itu apinya harus panas besar dulu, baru setelah bersarang diberi gula, apinya dikecilkan dan tutup. Nah ini cantik ya, tidak gosong, warnanya pas, kematangannya juga pas. Dan tipsnya lagi, menurutku lebih enak dikasih ragi dan telur, itu aromanya lebih wangi daripada tanpa ragi dan tanpa telur. Sama-sama enak sih, tapi kalau menurut aku lebih enak pakai ragi dan pakai telur. Dan dikasih soda kue dan baking powder agar adonannya lebih besar gitu, mengembang. Nah teman-teman, ini yang videoku gagal, masih bantat. Dan ini ya, yang adonanku gagal tidak bersarang. Dan ini warna hijaunya tidak aku beri warna oranye, jadi hijaunya itu jadinya pucat. Nah teman-teman, kalau ingin cantik hijaunya seperti yang aku berhasil, diberi warna orange ya, agar hijaunya cantik tidak pucat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku sampai akhir. Nah teman-teman, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Dan kalau sudah mencoba resep dari aku, tolong di tag ya di sosial media aku. Selamat mencoba. Dan ini sangat hemat sekali, enak, puas masak sendiri, dan tentunya anti jajan di luar. Terima kasih.